Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa Allah akbar. Tetap semangat ya. Nah, pada pagi hari ini nantinya Ibu akan menerangkan tentang fenomena alam. Nah, pelajarannya sekarang adalah Al-Quran Hadis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Nah, sebelum Ibu menerangkan tentang fenomena alam ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Abdillah Musyafa hadir. Kemudian Muhammad Alim Asyidiqi Hadir. Nah, Mazia nggak berangkat ya. Ya. Nah, sebelumnya pada minggu kemarin Ibu telah memerintahkan kalian untuk menghafalkan surat Al-Qari'ah yang berkaitan dengan fenomena alam ini. Nah, siapa yang sudah hafal surat Al-Qari'ah? Ayo tunjuk tangan. Nah, ya Alim, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus fatakunul jibalu kal ihnil manfus wa amma ma saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, tepuk tangan buat Mas Alim ya. Nah, tadi bacaannya juga sudah mulai bagus ya, bacaan tajwidnya. Nah, sekarang apa sih kandungan dari surat Al-Qari'ah itu? Al-Qari'ah itu berarti apa? Hari kiamat. Nah, nantinya pada hari kiamat itu kita orang yang orang yang menjumpai hari kiamat itu akan seperti anai-anai yang berterbangan karena ia khawatir dengan keadaannya sendiri, tidak mementingkan orang lain, ia hanya untuk mementingkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, pada hari kiamat itu dalam surat Al-Qari'ah dijelaskan bahwa pada hari kiamat itu gunung-gunung berterbangan, kemudian banyak orang-orang yang lalai akan dirinya, banyak orang yang tidak memikirkan orang lain, sehingga pada hari itu keadaan gelap dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri pada hari kiamat itu. Nah, pada surat Al-Qari'ah ini juga dijelaskan tentang orang-orang yang memiliki amal yang banyak. Orang-orang yang memiliki amal yang banyak atau sedekah yang banyak itu nantinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang tidak selamat pada hari kiamat, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Di situ kan diterangkan bahwa adanya neraka hawiyah. Apa sih neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah adalah api yang berkobar-kobar, api yang panas. Di dalamnya di situ nanti ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu karena apa? Perbuatan mereka yang ada di dunia, karena mereka tidak mau beramal ataupun tidak mau berbuat kebaikan. Kemudian ada surat Az-Zalzalah. Dalam surat Az-Zalzalah juga disebutkan adanya fenomena alam. Fenomena alam dijelaskan bahwa fenomena alam itu mungkin karena adanya disebabkan karena kerusakan dari tangan manusia. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa fenomena alam itu terjadi karena musibah ataupun azab untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah, Ibu mempunyai gambar di sini. Ini gambar apa? Ya, ini adalah gunung meletus. Apa sih
Penyebab dari gunung meletus itu banyak, mungkin dari tangan-tangan jahil manusia yang mengakibatkan rusaknya alam, rusaknya gunung. Ada juga yang berpendapat karena ini adalah azab dari Allah, takdir dari Allah, musibah dari Allah. Kemudian di sini ibu juga mempunyai gambar. Ini apa? Gempa bumi. Ya, ini adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi ini menurut ilmu-ilmu tentang sains, tentang pengetahuan alam, nah, gempa bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang merusak, misalkan merusak pohon yang ada di hutan karena menebang dengan eksploitasi, dengan tidak memerhatikan tentang peraturan yang ada. Kemudian dari fenomena ini apakah ada hikmahnya? Nah, di sini seharusnya ini apa? Ini adalah gambar dari fenomena alam, yaitu tsunami yang ada di Aceh. Di sini terdapat terdapat keajaiban dari Allah. Karena apa? Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu maha besar. Di sini banyak di depan masjid ini yang runtuh, tetapi Masjid Baitur Rahman yang ada di Aceh ini sangat berdiri kokoh tanpa ada rusak apapun. Kemudian dari adanya fenomena ini, apa sih hikmah yang dapat diambil? Hikmah yang dapat diambil adalah yaitu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diselamatkan dari fenomena alam ini. Kemudian adanya fenomena alam ini, kita itu harus bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Ayo, siapa? Ya, Alim. Silakan, apa tanya? Bagaimana cara menghadapi fenomena alam yang ada di sekitar kita, dan apakah dari fenomena alam itu ada hikmahnya, Bu? Ya, tadi setelah Ibu jelaskan bahwa fenomena alam itu kita harus sabar, harus tawakal. Karena apa? Karena suatu musibah itu pasti adalah dari Allah, dan apabila orang yang terkena musibah itu sabar, orang yang mendapatkan ujian itu dia sabar dan qanaah menerima dengan lapang dada, kemudian tawakal kepada Allah, maka orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena apa? Allah telah mengatakan bahwa orang yang sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah menolong. Karena tidak hanya dengan orang yang terkena musibah saja, kita dengan orang lain pun harus tolong menolong. Apalagi terutama dengan orang yang terkena musibah. Orang yang terkena musibah itu pastinya butuh bantuan, butuh uluran tangan dari orang lain. Setidaknya kita membantu dengan misalkan membantu keringanan, yaitu membantu sedikit memberikan uang walaupun itu sedikit, kemudian memberikan makanan pokok untuk orang yang terkena musibah itu. Walaupun sedikit kita harus ikhlas. Walaupun sedikit kita itu harus memberikan kepada orang yang membutuhkan, karena walaupun apa yang kita berikan itu banyak tetapi kita tidak ikhlas, maka itu percuma. Kita lakukan walaupun sedikit, yang penting adalah istiqomah membantu orang yang membutuhkan. Kemudian kita harus memberikan perhatian kepada orang yang terkena musibah. Karena orang yang terkena musibah itu sangat membutuhkan perhatian dari kita. Kita memberikan empati, karena orang yang terkena musibah butuh namanya perhatian, meminta diperhatikan, karena orang yang terkena musibah itu pastinya sedang merasa susah, merasa putus asa. Oleh karena itu kita harus mendorong semangat untuk agar tetap semangat untuk hidup.
Ya, sekian dari Ibu. Semoga tadi yang Ibu berikan dapat bermanfaat buat kita semua. Apalagi apabila nantinya ada orang yang terkena musibah di antara kita, ataupun ada orang yang terkena musibah di sekitar kita. Semoga kita dapat membantunya, dapat menasihatinya dengan kebaikan. Karena apapun yang di apapun yang telah diberikan Allah pasti ada hikmahnya, dan tentunya kita harus sabar, ikhtiar dan tawakal, dan tentunya jangan lupa kita ikhlas terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ibu, semoga dapat bermanfaat ilmunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.